Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bahan konduktor dan isolator yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Mari perhatikan penjelasan Ibu. Perlu anak-anak tahu bahwa bahan penghantar panas terbagi atas 3 bagian, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Bahan konduktor yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, berbagai jenis logam seperti besi, baja, seng, tembaga, dan aluminium. Kemudian, kaca, air, dan juga udara. Selanjutnya yaitu bahan semikonduktor, yaitu benda yang sedikit dapat menghantarkan panas atau di tengah-tengah antara konduktor dan isolator. Contohnya yaitu silikon dan germanium yang berguna untuk bahan komponen elektronik. Yang ketiga yaitu bahan isolator, yakni benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau penghantar panas yang buruk. Contohnya adalah kayu, kain, plastik, dan juga karet. Ketiga macam bahan penghantar panas tadi dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini contohnya adalah penggunaan bahan konduktor dan isolator secara bersamaan, yaitu yang pertama ada panci dan wajan atau alat masak lainnya. Panci berasal dari bahan konduktor yang digunakan untuk memanaskan makanan yang ada di dalamnya. Sedangkan pegangan panci dibuat dari bahan isolator, yaitu kayu atau plastik, untuk menghambat perambatan panas ke pengguna panci. Selanjutnya ada setrika. Alat setrika berasal dari bahan konduktor yang akan menghantarkan panas ke pakaian, sedangkan pegangan setrika dibuat dari bahan isolator atau plastik untuk menghambat perambatan panas ke pengguna setrika. Berikutnya adalah solder atau obeng. Ujung solder dan obeng berasal dari bahan konduktor, sedangkan pegangan solder dan obeng berbahan isolator atau plastik. Itu gunanya untuk menghambat perambatan panas. Baik, berikutnya adalah contoh penggunaan bahan isolator pada termos. Seperti yang kita tahu, termos berfungsi untuk menyimpan air panas. Termos dibuat pertama kali oleh James Dewar, ilmuwan Inggris pada tahun 1902. Dia membuat botol hampa udara dari kaca untuk menjaga minuman bayinya tetap hangat meskipun pada musim dingin. Berikut ini adalah bagian-bagian termos yang harus kita tahu. Mengapa termos dapat menjaga panas yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah dinding bagian dalam termos terbuat dari kaca yang dilapisi dengan perak. Lapisan perak ini digunakan untuk mencegah perpindahan panas secara radiasi. Selanjutnya, ada ruang hampa udara atau vakum yang terletak di antara dinding luar dan dinding dalam termos untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Kemudian juga ada penutup atau alat sumbat dari gabus atau karet untuk mencegah peristiwa konveksi. Dan yang terakhir adalah dinding terluar termos yang biasanya dibuat atau terbuat dari plastik, digunakan sebagai pelindung kaca, juga sebagai isolator untuk menghambat panas berpindah keluar. Selanjutnya adalah contoh penggunaan bahan konduktor atau isolator, seperti selimut. Selimut bersifat isolator atau tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh, sehingga ketika kita memakai selimut, maka badan tetap terasa hangat. Berikutnya ada sarung tangan. Sarung tangan bersifat isolator atau tidak menghantarkan panas dari alat masak di atas kompor, sehingga pemakainya dapat memegang atau mengangkat alat masak dari atas api kompor tanpa merasa panas. Berikutnya adalah mesin motor dan mobil yang biasanya terbuat dari bahan yang bersifat konduktor atau menghantarkan panas, karena mesin membutuhkan panas untuk dapat bekerja dengan ideal.
Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Silakan kerjakan tugas berikut ini.